Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas dan juga sudah meluruskan logika Gus Baha yang cacat di dalam sebuah video ceramahnya yang menganalogikan keris dengan ATM. Padahal jelas di sana itu logika Gus Baha itu salah. Tapi ternyata ada saja pembelanya. Kami malah dikatakan melintir videonya Gus Baha lah. Lah siapa yang memelintir? Itu jelas videonya. Dan silakan cari videonya, banyak kok ya. Jadi di mana kami melintirnya itu di mana ya? Kami tidak ada memelintirnya. Dan di dalam video tersebut ternyata memang banyak sekali pembela Gus Baha ini ya. Silakan lihat di kolom komentarnya. Banyak sekali. Dan tentu kita tahulah siapa para pembela Gus Baha. Pokoknya kalau sudah Gus, Kiai, Habib ya, bagi mereka itu udah orang-orang yang seperti itu sudah nggak mungkin salah ya. Apapun yang dikatakan pasti benar sudah. Kalau menurut kita salah, ya kita yang harus kalah. Kita kalau membantah dikatakan ilmu kita yang belum nyampe untuk memahami perkataan mereka, untuk memahami penjelasan mereka. Apalagi kalau sudah membahas masalah dongengan-dongengan karomah ya. Karomah yang aneh, yang nyeleneh, yang sakti-sakti, yang itu semuanya sebenarnya bohong. Ya kalau kita protes, kita mengkritik, ya tetap kita yang disebut belum nyampe ilmunya. Kemudian kalau kita tetap membantah, ya paling pol nanti ya dibilang Wahabi. Ya, biasanya begitu. Dan silahkan lihat komentar-komentar di video yang sudah kita posting kemarin ya, video Gus Baha yang membahas keris dan ATM. Komentar jamaahnya sudah seperti komentar jamaah para habaib lah. Karena memang Gus Baha ini juga ada mirip-miripnya juga sama habaib. Dikit-dikit suka mendongeng lah. Tapi namanya dongeng, biarpun sedikit, ya tetap menyesatkan kaum muslimin. Dan kali ini kita akan membahas lagi video dari Gus Baha. Dan ini juga permintaan dari netizen. Permintaan supaya kami membahas dongengan Gus Baha yang katanya ada wali yang waktu meninggal jenazahnya mandi sendiri. Dan untuk yang setuju kalau kami membahas masalah habaib yang mengaku banyak karomah, yang selalu mendongeng karomah ya. Jadi bagaimana kalau kita bahas dongeng dari Gus Baha? Ya, kalau dulu kita sudah pernah membahas dongengan dari Gus Baha yang katanya ada wali yang sehari itu bisa khatam membaca Al-Qur'an 360.000 kali. Ya, wallahi itu dongeng kaum muslimin. Jelas dongeng. Dan karomah wali yang dikatakan oleh Gus Baha ketika mati kemudian mayatnya mandi sendiri itu juga dongeng kaum muslimin ya. Kita simak videonya. Tak baleni malih yo. Umpama nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham nggih? Nak mak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Kok wong nak saleh iku fadilah ra tergantung apapun. Kados Sayyid Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak ben wong gak sedik masih. Lah anak koyo-koyo jan butuh Jumat karena butuh legitimitas. Butuh legitimitas. Jadi misalnya wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Nah, kaum muslimin, saya tertarik untuk mengomentari di bagian ini kaum muslimin ya, sebelum sampai kepada kisah wali yang katanya mandi sendiri. Kok bisa Gus Baha itu mengatakan kalau Sayyid Al-Haddad wafatnya hari Selasa, kemudian Imam Bukhari di hari Sabtu, itu sengaja supaya orang itu tidak berprasangka bahwa mereka ini benar-benar adalah orang-orang yang soleh. Wafatnya husnul khotimah. Jadi yang dimaksud Gus Baha sengaja itu siapa kaum muslimin? Kalau kami memahami perkataan Gus Baha ya, kayak mergo kami ki wong Jawa, dadi yo mesti paham to yo apa sing diomongne Gus Baha. Jadi kalau kami memahami yang dimaksud sengaja itu adalah yang wafat itu sendiri. Sayyid Al-Haddad dan Imam Bukhari. Mereka ini sengaja memilih wafat di hari Selasa dan hari Sabtu untuk menghilangkan prasangka dan supaya tidak ada stigma bahwa beliau itu benar-benar orang soleh. Wafatnya husnul khotimah. Seolah-olah mereka ini merasa sudah wali. Tidak butuh wafat di hari Jumat. Tidak butuh keutamaan wafat di hari Jumat. Sedangkan kalau kita-kita ini, seperti kita-kita ini, kata Gus Baha ya butuh wafat di hari Jumat supaya mendapatkan keutamaan, supaya ada stigma juga ya.
Karena itu salah satu tanda husnul khotimah. Karena banyak fadilahnya meninggal di hari Jumat. Ya. Dan padahal itu pun bukan kemutlakan. Lah kalau ada orang yang ahli maksiat, yang ngaku Islam tapi Islamnya KTP, rukun Islam tidak dia kerjakan sama sekali, kemudian wafat di hari Jumat, apa kemudian mutlak husnul khotimah? Sedangkan orang yang taat misalnya meninggal di hari Minggu, kemudian apakah tidak husnul khotimah? Kan tentu tidak begitu, ya. Wafat di hari Jumat itu punya fadilah, tapi yang wafat di hari Jumat itu tidak mutlak menjadi orang yang pasti mendapatkan fadilah wafat di hari Jumat tersebut, ya. Menetapkan hukum orang yang wafat di hari Jumat itu pasti husnul khotimah, maka itu tidak boleh, karena itu wilayahnya Allah. Tapi sekedar berhusnuzon, maka itu baik. Dan memang kita ini hanya bisa berhusnuzon. Apalagi yang wafat adalah orang yang taat, maka berhusnuzon bahwa orang tersebut wafat dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan meninggal di hari Jumat. Kita hanya bisa berhusnuzon karena kita tidak tahu bagaimana di alam kuburnya. Kita tidak tahu bagaimana catatan amalnya. Ya. Tapi yang paling aneh dari perkataan Gus Baha tadi itu adalah mengatakan bahwa Sayyid Al-Haddad dan Imam Bukhari itu sengaja wafat di hari Selasa dan hari Sabtu. Kalau sengaja, itu kan sudah seperti diatur sendiri harinya. Wafatnya itu kapan dia yang ngatur. Sedangkan ayat Al-Quran jelas mengatakan bahwa urusan mati itu tidak ada manusia yang tahu. Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Luqman, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Itu kan jelas ayatnya. Kok bisa sengaja mati milih hari? Artinya mereka ini kan tahu, ya, tahu secara pasti kapan ajalnya datang. Dan sebenarnya perkataan tersebut itu juga tidak keluar dari Imam Bukhari sendiri. Tidak ada Imam Bukhari mengatakan sengaja wafat di hari Sabtu, tidak ada. Ya. Jadi itu namanya ngarang, perkataan ngarang. Jadi berbicara masalah agama tapi kok ngarang, ya. Nah ini, ya. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Ya nak ngomong pilihan gak perlu seperti itu. Napa mboten perlu seperti itu. Ane ngaji ya. Jadi temriki jelas ya waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sabya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Jadi aja kok terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotana hujatuh yo hebat, enggak ada masalah. Apa salah lagi? Enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong yo didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetap kita kena khitab ngedusi. Ya ono wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi nes, didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman, yang kena khitab memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal wali tertentu yang mau didusi, itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dia ini wali, isen nak didusi salam, jadi isen dan akhirnya masyhur, didusi, tangi adus di. Isen tuh, misalnya wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jadi ulama tetap fatwa wajib itu, tapi raiso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nak buka ukuran kan repot. Sing iso ngono sak rohku dalam sejarah yang siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak nggih posisine gitu mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Nah, kaum muslimin, video ini banyak kaum muslimin, banyak beredar. Jadi yang mau dengar versi fullnya, jadi silakan cari sendiri ya. Dan di awal-awal video tadi, seakan-akan yang disampaikan oleh Gus Baha itu, kalau orang itu sudah soleh, sudah wali, kemudian nggak butuh keutamaan wafat di hari Jumat dengan segala keutamaannya. Padahal kalau orang yang soleh, ya, orang yang berharap kehidupan akhiratnya baik, ya pasti ingin husnul khotimah. Karena kematian itu adalah pintu awal masuk kepada kehidupan yang kekal. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya liang kubur itu adalah awal perjalanan akhirat. Apabila seseorang itu selamat dari siksaan kubur,
maka perjalanan selanjutnya itu akan lebih mudah. Akan tetapi apabila dia tidak selamat dari siksaan kubur, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam. Dan kalau orang yang soleh tahu fadilah wafat di hari Jumat, ya pasti ingin mendapatkan fadilah tersebut. Pasti itu. Ya, sekecil apapun bekal yang baik yang bisa mereka dapatkan untuk ke akhirat, nggak mungkin dilewatkan. Ya, nggak mungkin dilewatkan. Kok bisa ngomong sengaja wafat di hari Sabtu? Ya, ini kan aneh. Dan ini nanti jamaahnya pasti banyak yang protes. Ilmumu seberapa kok mengkritik Gus Baha? Padahal mereka sendiri juga sebenarnya menolak pendapat imam mazhab. Ya, imam mazhab malah yang ditolak. Bukan hanya sekedar perkataan Ustadz, bukan perkataan Gus lagi ya. Sholat subuh nggak kunut, mereka katakan bukan ahlus sunnah, bukan aswaja. Ya. Nggak tahlilan, bukan ahlus sunnah, nggak aswaja. Nggak maulid, ya nggak sunnah, nggak aswaja. Ya. Kemudian yang memelihara jenggot dicela, celana di atas mata kaki dikatakan kebanjiran. Kalau sholat bismillah sir nggak cocok. Ya. Tapi apa sadar mereka? Nggak sadar. Nggak sadar. Ya. Sedangkan yang jelas-jelas dongengan yang tidak berdasar, bicara ngarang-ngarang, malah dianggap ilmu, dianggap benar, dibela. Itu kan aneh kaum muslimin. Ya. Apalagi percaya ada wali yang wafat kemudian dimandikan, pas dimandikan bangun kemudian mandi sendiri karena malu. Masa wali dimandikan? Ini kan cerita aneh kaum muslimin. Ini cerita aneh dan membagongkan kaum muslimin. Ya. Lah kenapa nggak sekalian sampai sholat mayatnya sendiri, ke kuburan sendiri, ya mengkafankan dirinya sendiri, sholat sendiri, ke kuburan sendiri, ngubur diri sendiri, ya itu bunuh diri jadinya hukumnya. Wali masa bunuh diri kan begitu ya? Ya malah yang seperti itu dikatakan haknya, ya wali mandi sendiri, wali yang mati kemudian malu dimandikan kemudian mandi sendiri itu dikatakan haknya, itu hak dari mana? Dalilnya dari mana itu dikatakan haknya wali, ya? Justru hakul muslim alal muslim itu adalah salah satunya mengurus jenazahnya apabila ada muslim yang meninggal. Kok bisa mayat mandi sendiri dikatakan haknya mayat? Ya, karena dia wali. Ini kan ngarang namanya kaum muslimin, ya. Ini kan ngarang lagi namanya. Ngarang. Jadi memang kalau beragama ini tidak mengikuti pemahaman para salafus soleh, ya aneh. Aneh, ya. Ujung-ujungnya membuat pemahaman sendiri, ngarang, mendongeng. Kalau mengikuti manhaj para salafus soleh, kan nggak ada ngarang-ngarang kaum muslimin. Nggak ada dongeng-dongeng. Berjalan sesuai syariat. Ada perintah jalankan, tidak ada perintah tidak dijalankan. Ada contoh dilaksanakan, tidak ada contoh tidak dilaksanakan. Ada syariat laksanakan, tidak disyariatkan, tidak dilaksanakan. Kan selesai. Tinggal mengikuti mereka saja. Mengikuti para imam ahlu sunnah wal jamaah, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, karena mereka ini adalah orang-orang yang paling baik pemahaman agamanya dan paling baik pengamalan agamanya. Ya. Bukannya pemahaman yang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti pemahaman para imam ahlu sunnah, kemudian malah mengklaim paling sunnah. Itu sungguh aneh tapi nyata, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.